Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Hari ini kita akan membahas mengenai fisioterapi geriatri, khususnya kasus atau kejadian jatuh pada lansia. Hari ini saya akan memulai dengan penjelasan RPS terlebih dahulu. Nah, ini sudah kelihatan RPS-nya? Sudah, Ibu. Ya. Jadi, di mata kuliah ini merupakan mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang, di mana memiliki bobot 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktek, yang berada di semester 5. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan fisioterapi pada kasus pediatri dan juga geriatri. Untuk kasus pediatri, ada beberapa kasus yang kita bahas, yaitu cerebral palsy, spina bifida, Down syndrome, Earth palsy, CTEV, dan torticollis. Sedangkan pada kasus geriatri, kita banyak berbicara mengenai kejadian jatuh pada lansia. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membahas masalah-masalah tumbuh kembang, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia dan lansia, terutama permasalahan mengenai gerak dan fungsi yang masuk ke dalam ranah fisioterapi. Bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah 40% berasal dari nilai teori yang diambil dari UTS dan UAS, sedangkan 40% diambil dari nilai praktikum, dan juga 20% diambil dari nilai penugasan. Bahan kajian atau materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini nantinya adalah, yang pertama adalah tumbuh kembang anak normal, kemudian yang kedua adalah patofisiologi mengenai kasus-kasus fisioterapi tumbuh kembang, kemudian yang ketiga adalah stimulasi tumbuh kembang, yang keempat adalah pengkajian fisioterapi pada permasalahan tumbuh kembang, yang kelima adalah diagnosis dan intervensi, serta evaluasi dan dokumentasi fisioterapi pada permasalahan tumbuh kembang. Yang sudah saya sebutkan di atas adalah materi mengenai atau berkaitan dengan pediatri. Sedangkan materi mengenai geriatri, kita akan bersama-sama belajar mengenai konsep dasar geriatri, demografi, permasalahan, terutama permasalahan pada otot tungkai, kemudian latihan penguatan otot tungkai, permasalahan keseimbangan, baik keseimbangan statis maupun dinamis, dan juga alat ukur yang akan digunakan, serta permasalahan fisioterapi, terutama permasalahan muskuloskeletal dan respirasi pada lansia. Selain itu, di akhir nanti kita juga akan menyusun beberapa senam, yaitu latihan pada DM tipe 2 pada lansia, dan juga senam lansia. Itu adalah beberapa hal yang akan dipelajari pada mata kuliah ini. Dan ini adalah daftar pustaka yang bisa kalian pelajari, dicari, dan juga pelajari beberapa buku dan artikel penelitian yang terkini. Kemudian ada mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini, yaitu biomekanik, anatomi fisiologi, patologi, pemeriksaan, pengukuran, dan dokumentasi fisioterapi, terapi latihan, terapi hidro dan aktino, dan terapi elektro. Dalam perkuliahan ini nantinya akan diajarkan oleh tim dosen fisioterapi tumbuh kembang. Ini adalah kurang lebih adalah mengenai penjadwalan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi metode pembelajaran yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu ceramah, nanti ada ceramah baik melalui tatap muka maupun tatap maya,
Yang berikutnya adalah ada praktikum di laboratorium, demonstrasi dan redemonstrasi oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya akan ada beberapa penugasan, baik itu penugasan praktikum maupun resume, dan juga ada kuis, di mana kuis ini bertujuan untuk sebagai evaluasi mahasiswa. Saya akan menjelaskan mengenai format tugas, jadi nanti rencana tugas mahasiswa yang harus dikerjakan yaitu pada mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang. Bentuk tugasnya adalah resume dengan judul permasalahan keseimbangan statis dan dinamis pada lansia. Kemudian tugas itu tadi untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menyusun resume berkaitan dengan teori permasalahan keseimbangan statis maupun keseimbangan dinamis. Jadi nantinya mahasiswa akan diminta untuk membuat resume yang berkaitan dengan pengertian balance and fall pada lansia, kemudian syarat-syaratnya apa saja, faktor resiko jatuh pada lansia maksimal pada 1 lembar A4 dengan spasi 1,5 cm, batas tepi masing-masing 3 cm. Jadi nanti tugasnya akan Anda, rekan-rekan mahasiswa sekalian, upload di e-learning. Ini adalah indikator untuk kriteria penilaian penugasannya, ada kerapian, kesesuaian penulisan, dan juga ada daftar referensi yang digunakan untuk menulis penugasan. Sekian kontrak pembelajaran fisioterapi tumbuh kembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, kita akan masuk ke dalam materi mengenai balance and fall. Saya akan share screen PPT-nya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ya. Oke. Fisioterapi geriatri mengenai keseimbangan dan kejadian jatuh pada lansia. Kita tahu bahwa kejadian jatuh ini merupakan penyebab utama dari kecacatan dan angka kematian lansia, terutama orang dengan usia di atas 65 tahun. Jadi jumlah kejadian jatuh ini cukup tinggi, setidaknya 28 sampai dengan 35% orang yang berusia 65 tahun ini mengalami jatuh setiap tahun, dan semakin tahun jumlahnya setiap tahun semakin meningkat menjadi 32% sampai 42% pada lansia berusia 70 tahun. Dan sekitar 5% dari penderita atau lansia yang mengalami jatuh, mereka mengalami patah tulang dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Jadi kejadian jatuh pada lansia ini akan menyebabkan lansia mengalami takut jatuh, dan dari takut jatuh ini mereka akan mengalami penurunan rasa percaya diri saat mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga mereka akan mengalami atau semakin mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau activity daily living. Hal tersebut menyebabkan lansia ini mengalami yang namanya social isolation atau mengisolasi diri. Dia mengamankan diri supaya tidak mengalami jatuh. Lebih baik memilih untuk tidak beraktivitas. Sehingga semakin menyebabkan tingkat ketergantungan lansia terhadap orang lain semakin meningkat. Nah, hal inilah yang harus kita cegah bersama-sama. Semua ini akan menyebabkan yang namanya inaktivitas. Jadi inaktivitas ini nanti akan menyebabkan
beberapa kondisi lansia semakin menurun atau deconditioning effect, baik dari fungsi respirasi, fungsi muskuloskeletal, itu akan semakin menurun. Dan akan menyebabkan bertambahnya resiko jatuh, meningkatnya resiko jatuh pula. Jadi kalau ada lansia yang sudah mengalami jatuh dan mengalami takut jatuh, dia akan mengalami yang namanya impairment, restriksi dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga semakin meningkatkan resiko jatuh ke depannya. Ada banyak faktor resiko yang menyebabkan lansia mengalami jatuh, yaitu ada faktor biologis, faktor lingkungan, dan juga faktor kegiatan sehari-hari apa yang biasa mereka lakukan. Contohnya usia, kemudian jenis kelamin perempuan yang memiliki jenis kelamin perempuan semakin beresiko mengalami jatuh, kemudian lansia yang mengalami penyakit kronis yang berhubungan dengan keseimbangan, contohnya stroke ataupun Parkinson, dia akan semakin memperbesar risiko jatuh. Kemudian faktor lingkungan, contohnya buruknya penerangan, kemudian ada lantai yang tidak aman, tidak rata, kemudian penggunaan alas kaki yang tidak aman, penggunaan obat-obatan yang efek sampingnya menyebabkan gangguan keseimbangan. Jadi nanti beberapa asesmen, beberapa pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi akan terkait dengan hal tersebut. Jadi secara umum keseimbangan itu merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan center of mass masih berada dalam POS, mempertahankan titik tersebut. Keseimbangan yang baik itu bisa tercipta karena ada beberapa sistem saling berinteraksi sempurna dan otomatis yang memberikan informasi yang akurat dan tepat untuk sistem saraf kita. Sistem apa sajakah itu? Yaitu yang harus bekerja secara bersama-sama, yaitu sistem sensori, sistem pusat, central processing, dan juga sistem efektor. Jadi perlu informasi yang terus-menerus tentang posisi tubuh dalam suatu ruangan, dan tubuh harus bisa merespon secara tepat dan efektif, dan juga tubuh harus mencetuskan respon tersebut ke dalam suatu aksi atau ke dalam suatu gerakan. Nah, hal-hal inilah yang harus bekerja sama secara bersama-sama untuk menciptakan keseimbangan yang baik pada seseorang. Menurut suatu studi, lansia yang sering jatuh itu adalah lansia yang mengalami kelemahan ekstremitas bawah dibandingkan dengan lansia yang sehat. Dan lansia yang tinggal di rumah perawatan atau panti yang sering jatuh, ditemukan adanya penurunan kekuatan otot ekstremitas bawah, yaitu ankle dan lutut. Jadi, elemen yang paling penting untuk mengontrol keseimbangan adalah otot ekstremitas bawah. Nah, di dalam asesmen, kita memerlukan asesmen untuk menentukan permasalahan yang sesuai. Yang perlu fisioterapis lakukan untuk asesmennya adalah melakukan pemeriksaan subjektif terkait dengan riwayat jatuh dan juga riwayat pengobatan apa yang pernah dilakukan oleh lansia. Yang pertama kita bahas mengenai riwayat jatuh sebelumnya, dulu maupun sekarang. Jadi kita harus menanyakan apakah lansia ini pernah mengalami jatuh sebelumnya atau tidak, kemudian kapan dan di mana mereka mengalami jatuh,
alasannya apa saat melakukan aktivitas apa, dan juga apakah mereka sedang mengalami penyakit yang berhubungan dengan keseimbangan. Selain itu juga perlu ditanyakan apakah lansia ini, seorang ini mengalami nyeri yang menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Selain itu juga perlu kita tanyakan mengenai obat-obatan apa saja yang sedang dikonsumsi. Yang tentunya obat-obatan tersebut memiliki efek samping adanya gangguan keseimbangan. Setelah kita melakukan pemeriksaan subjektif, kita melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan spesifik fisioterapi terkait dengan functional mobility dan functional gait assessment. Kita harus periksa mobilitas dan juga kemampuan berjalan lansia. Yang pertama, mengenai functional mobility. Kita bisa menggunakan beberapa indeks, yang salah satunya adalah Tinetti Balance Test maupun Berg Balance Test. Yang dimana di dalam indeks tersebut ada beberapa aktivitas yang kita berikan kepada lansia dan kita nilai. Jadi ini adalah beberapa tes yang bisa digunakan untuk menilai mobilitas lansia, yaitu Assessment Functional Mobility, Functional Reach Test, Time Up and Go Test, dan Tinetti Balance Test, dan juga Mobility Assessment. Untuk Functional Gait Assessment, kita bisa gunakan indeks Berg Functional Mobility Test untuk mengetahui kemampuan berjalan lansia tersebut. Untuk muskuloskeletal assessment, pengukuran muskuloskeletal, kita perlu mengukur kekuatan, kemudian LGS, kemudian nyeri, kemudian postur lansia, kita harus melihat posturnya bagaimana, dan juga mengenai tonus ototnya. Ini adalah beberapa hasil penelitian yang mendukung dari materi yang kita bahas hari ini, diambil dari penelitian saya dan juga tim pada tahun 2020. Ini ada beberapa penelitian, yaitu 4 penelitian bahwa keseimbangan saat berjalan, penggunaan alat bantu jalan, dan riwayat pernah jatuh sebelumnya, itu adalah merupakan faktor risiko yang paling besar lansia mengalami takut jatuh. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus mempunyai catatan tertentu kalau lansia ini menggunakan alat bantu jalan, pernah jatuh sebelumnya, dan mengalami gangguan keseimbangan saat berjalan. Mereka akan berpotensi lebih besar mengalami takut jatuh. Kemudian, yang berikutnya adalah mobilitas lansia merupakan faktor risiko yang sangat berpengaruh pada kejadian jatuh lansia. Dan juga penggunaan alat bantu jalan tadi sudah disampaikan bahwa memiliki hubungan yang sangat erat dengan takut jatuh pada lansia. Jadi lansia yang menggunakan alat bantu jalan itu direkomendasikan mereka memerlukan training khusus atau latihan khusus selain pada ekstremitas bawah yang merupakan elemen penting untuk menjaga keseimbangan, mereka juga harus dikuatkan pada ekstremitas atas supaya lebih stabil dalam menggunakan alat bantu jalan. Nah, alat ukur apa yang bisa digunakan untuk mengukur takut jatuh? Yang bisa digunakan yang adalah modified FACI, yang dimana alat ukur ini sangat valid dan bisa digunakan untuk mengukur takut jatuh pada lansia di Indonesia khususnya. Nah, intervensinya apa? Jadi kita sudah menentukan permasalahan dan mengukur dan juga menentukan permasalahan pada lansia, terutama terkait dengan kejadian jatuh. Intervensi yang bisa kita berikan adalah senam Tai Chi, yang merupakan olahraga yang di dalamnya mengandung gerakan yang lambat
ritmis, banyak gerakan pada trunk, dan juga banyak gerakan pemindahan berat badan, koordinasi, dan penyempitan tumpuan. Senam ini dilakukan selama 60-90 menit selama 2 sesi per minggu. Itu intervensi yang pertama. Yang kedua, intervensinya adalah penguatan otot tungkai. Jadi saat kita menyusun senam lansia, kita bisa memasukkan gerakan-gerakan ini ke dalam senam yang akan kita rangkai nanti. Nah, ini adalah referensi yang dipakai untuk menyusun materi hari ini. Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat dan mempelajari referensi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya membuka pertanyaan, saya ingin bertanya ya ke mahasiswa. Yang bisa menjawab, silahkan raise hand ya. Oke, jadi berdasarkan materi tadi yang sudah saya sampaikan, alat ukur apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur keseimbangan? Ya, silakan Serti. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur keseimbangan, di sini saya akan sebutkan 4. Yang pertama ada bear balance, kemudian yang kedua ada kinetic balance, kemudian yang ketiga ada functional risk test, dan yang keempat ada get up dan go test. Oke, time up and go test ya, betul ya. Itu adalah pemeriksaan spesifik khusus fisioterapi yang bisa digunakan untuk mengukur keseimbangan. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Serti bisa diturunkan raise hand-nya. Silahkan bertanya. Oke, George Layantara, silakan. Baik, terima kasih Bu. Tadi kan saya melihat ada musculoskeletal assessment berupa strengthening, ROM, nyeri. Nah, ini saya ingin bertanya Bu, apa sajakah alat untuk melakukan pengukuran musculoskeletal assessment tersebut? Terima kasih. Ya, saya akan jawab ya pertanyaannya. Ini saya share lagi, maksudnya tadi di Musculoskeletal assessment. Nah, ini ya, ada strength. Jadi beberapa hal yang perlu kita ukur pada musculoskeletal assessment, yaitu strength, kekuatan otot, kita bisa ukur dengan MMT, manual muscle test. ROM kita bisa ukur dengan menggunakan goniometer. Kemudian pain atau nyeri kita bisa menggunakan alat ukur nyeri yang pantas, yang bisa digunakan untuk lansia, yaitu NRS atau FAST juga bisa. Kemudian postur kita bisa lakukan dengan inspeksi. Kemudian tonus otot kita bisa lakukan pengukuran dengan menggunakan Ashworth scale. Nah, itu adalah alat ukur yang bisa digunakan. Gitu, George, apakah sudah jelas? Baik Bu, terima kasih sudah jelas Bu. Ya. Feral, bisa bertanya, silakan. Bu, mohon izin bertanya, mengapa mobilitas lansia menjadi salah satu resiko yang menyebabkan hilangnya keseimbangan pada lansia, Bu? Oke, jadi bisa mobilitas itu menjadi salah satu yang menyebabkan hilangnya keseimbangan karena diawali dengan penurunan kekuatan otot dan penurunan ketahanan otot setelah usia 30 tahun, itu akan semakin menurun, dan hal tersebut menyebabkan penurunan fungsi aktivasi atau fungsi aktivitas saat kekuatan dan ketahanan otot itu berkurang, maka kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan saat berjalan juga menurun. Karena dua hal inilah yang merupakan kunci yang penting untuk kita bisa menjaga keseimbangan seperti yang sudah disampaikan tadi. Gitu ya, Feraldian.
Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oke. Terakhir, ini ada sebagai evaluasi. Jadi ada sistem penilaian dengan kuis. Jadi nanti teman-teman akan membuat resume yang pertama sesuai dengan kontrak yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan kuis dengan Schoology. Jadi dengan kode akses ini bisa dicatat dan indikator penilaiannya adalah kelengkapan isi materi dan tidak plagiasi untuk resume. Dan juga kebenaran menjawab pertanyaan untuk kuis. Jadi nanti di dalam kuis akan tampak seperti ini. Jadi nanti semuanya sudah punya Schoology ya. Sudah, Bu. Akan tampak seperti ini. Jadi teman-teman akan muncul kuis geriatri bulan Oktober dikerjakan. Di sini akan ada soal IC dan juga soal multiple choice 10 soal. Batas waktu pengerjaannya sampai hari ini 11 Oktober pukul 3 sore. Setelah pembelajaran ini rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan pengisian tes tersebut. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih, Bu.